pernah dikatakan kepadanya. Jadi pernah ada orang yang berkata kepadanya, kalau saja kamu membeli seekor keledai dan dapatkan keledai di waktu gelap dan di waktu cuaca sangat panas, maksudnya menyarankan agar supaya kamu lihat keledai ya yang bisa kamu naiki kalau pada suasana gelap dan musim panas. Dia menjawab, tidak akan membuatku bertambah senang seandainya rumahku di masjid. Ketika ada orang menyarankan begitu, wah, sebenarnya aku lebih senang kalau seandainya aku punya rumah dekat masjid. Ya, ketika ada orang memberikan saran, kamu beli aja keledai, yang mengatakan, wah, sebenarnya yang lebih menyenangkan itu kalau rumahku itu dekat masjid. Maka sungguh aku ingin dicatat sebagai amal soleh. Ya, saya ulang. Dia menjawab, tidak akan membuatku bertambah senang seandainya rumahku di samping masjid. Sungguh aku ingin dicatat sebagai amal soleh selama perjalananku menuju masjid dan kepulanganku kepada keluarga. Jadi di rumahnya itu dekat masjid, kemudian bolak-balik ke masjid, pulang pergi, kan enak ya. Dan menceritakan perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bagaimana bunyi ayat katakanlah, dirikanlah sholat di tepian siang, pagi dan sore, dan sebagian permulaan malam, maghrib dan isya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kemungkaran orang itu. Apakah ini hanya untuk beliau menjawab, untuk semua umat. Jadi kalau kita pernah melakukan satu kesalahan, maka kesalahan itu bisa kita hapus dengan kebajikan yang lebih banyak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Salat lima waktu dan satu salat Jumat ke Jumat berikutnya sebagai kafarah ataupun penghapus dosa yang diperbuat di antara waktu-waktu itu selama dosa-dosa yang dikerjakan. Coba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sehari itu sholat 5 waktu. Dalam sepekan kita sholat Jumat 1 hari. Apa yang kita kreator? Selama kita tidak mengerjakan dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil itu terhapus dengan amalan-amalan sholat, baik fardu yang kita lakukan 5 kali. Cik, bentar ya. Baik, sekarang kita berpindah ke bab selanjutnya, yaitu keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Dua sholat yang Semangat Pak. Semangat nih Pak Ade. Iki ae. Ya. Iki
iki jajane lah, jajane lu. Oh, jajane mimi. Barang siapa yang salat pada dua waktu tinggi, yaitu subuh dan asar, niscaya sebelum terbit matahari alias salat subuh, dan salat sebelum terbenam matahari alias salat. Dari Yusuf bin Syafiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subhan fahuwa fi dhimmatillah, faqul ibn Adam la yasbudu lahu Allahu min dhimmatihi bi syai'." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia di bawah lindungan Allah. Karena itu, waspadai, wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntutmu tentang sesuatu dari jaminan. Lho, cek itu wadah itu. Yang penting isi nomor 2. Ono isi kan wadah ya gak jalan. Kita piro man? 250. Iya mang wong ya pate ono. Pate ono kene. Nah, tadi sing tak joke warang guys. Hahaha. Eman. Ngene an lek gade shooting ngono eman. Oh. Jare ning delok waduh panganan iki akeh kurang-kurang. Padahal sing gak oleh ya ono. Mboten kula lebetan kape mercon niki. Oh, aku kasih pesen gawe gambar mercon. Iki gawe tanggalan iki. Oh, gawe tanggalan ta. Ya, enggak apa-apa. Dari Guru Baru Wajah Anton ae. Mari bisa dino angket aku aja. Bagi Awale bene. salat berjamaah itu mana 20 Yo, ketok meneh neng. baca bukan. Ayo disyuting terus gak tahu tayang TV. Jangkepno TV ini gak kebayar ya repot ya.
oleh es dijeni rek. Liyane gak oleh es krim itu oleh es campur. Nyali. Sampai di dalam pembina ini, saya ingin pasangnya ini. Anu, program penunjuk. Oke, lah kan buka YouTube ketemu. Pembicaraan apa? Ilmu. Kali satu. Sabi na ko lang. Besar itu tadi. Ya itu kena coba. Ada sir-sirin dia. Sikap. Hari-hari biasa. Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk seluruh jemaah Masjid Nurul Islam. Semoga yang disediakan oleh para donatur dan panitia bisa memberikan santapan jasmani yang menyenangkan dan menggembirakan. Untuk bagaimana kami mengingatkan kepada seluruh jemaah yang berbuka puasa di Masjid Islam, tempat berbuka puasa yang laki-laki di teras selatan dan untuk yang perempuan di teras timur. Untuk ibu-ibu serta itikaf agar ibu-ibu juga ibu-ibu yang ada di teras timur di bawah, kecuali untuk peserta itikaf yang benar-benar
yang akan mendatangi Bapak Ibu semuanya untuk memberikan menu dan jika nanti telah usai makan dan minumnya, tolong piring, gelas dan sendok dikembalikan atau dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Sisa-sisa makanan dibuang terlebih dahulu ke tempat yang telah disediakan sebelum dikumpulkan. Dan dimohon bagi jemaah yang membawa putra atau putri yang masih kecil, tolong didampingi makannya agar supaya tidak berceceran atau mengotori tempat ibadah kita. Dan pada seluruh jemaah mohon bersabar menanti antrian karena banyak yang harus dilayani, dan mohon maaf kalau seandainya dari panitia ada kesalahan sikap, kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Bagi jemaah yang baru hadir, langsung saja bergabung dengan jemaah yang lain. Kita akan melaksanakan buka puasa dengan jumlah yang cukup untuk seluruh jemaah yang hadir. Lebih dari 300 porsi kita siapkan. Insya Allah cukup memadai jumlah yang dibutuhkan oleh seluruh jemaah. Ya sini. Enggak. Bawa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruhnya melancarkan